Datang kembali di channel DWPTR. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Seperti janji gue kemarin di video yang kedua, sekarang masuk ke video 3, yaitu part bagian finishing dan setting. Nah, sekarang gue udah di bengkel Mas Hai, ya. Dan ini Mas juga udah ada di belakang tuh, lagi siap-siap mau proses tahap finishing. Jadi yang kemarin itu udah di tuning bloknya, udah dirapihin, sekarang tinggal finishing, penyelesaian tahap air sama pemasangan blok ke atas motor. Nah, sebelum dipasang ini ada beberapa finishing lagi terakhir yang mau dilakukan sama saya. Nggak tahu sih ngalusin apanya, katanya sih ada yang kurang halus, jadi langsung aja kita ikutin videonya. Oke, ini gue ngerekam pakai kamera HP, lagi gue lupa karena memori kamera nggak kebawa. Proses tahap akhir. Jadi ini kondisi bloknya yang kemarin udah dituning ya. Tuh, ini ada beberapa bagian yang dihalusin juga. Ini lubangnya apalah, lubang seton lah pokoknya. Nah, ini lubang exhaustnya udah dihalusin juga. Sekarang mau dihalusin lagi bagian sininya. Ini masih agak sedikit apa ya, agak-agak kayak ada sisa-sisaan kulit jeruk kayak gitu deh, bawaan dari blok nih. Dihalusin apanya Mas? Nih Mas, masih ada yang gendol dikit, jerawat-jerawat. Nah, bahasa jerawatnya mau dihalusin lagi ya, skincare-nya anak motor gini. Jadi ini awalnya si blok ini mau dibikin lubang SC30 apa? Nggak tahu lah, racikannya RK Speed mau dibikin 31 atau 32 lubang exhaustnya. Nah, ini karena lagi dihalusin lagi ya. Ini lagi dihalusin lagi lubang exhaustnya karena buat ngilangin ada yang jendol-jendol dikit katanya. Rencananya nanti si lidah membrannya itu mau di double pakai 2 lidah membran. Jadi yang sekarang gue pakai itu pakai karbon. Nah, nanti niatnya mau di double sama yang lidah membran ori. Buat eksperimen aja sih sebenarnya, padat apa enggak suaranya ya kan, enak apa enggak, ikutin aja terus videonya. Ini sehernya nih yang kemarin gosong hitam ya kan, tuh sekarang kinyis lagi kayak baru. Nggak ada yang luka ya Mas, nggak ada yang baret ya, aman ya. Ini pakai kode B ya, masih B ya, B polos. Tuh, ini masih kinclong, sekarang kinclong, kemarin mah gosong banget. Ini masih diukur-ukur ya kan, udah masukin seher, cobain dulu. Masih ada yang kurang lagi, dihalusin lagi, digedein lagi lubang exhaustnya bung, biar jengat-jengat lu pada bawa motornya. Nah, ini saya udah dimasukin. Oh, ini lagi dihitung-hitung lagi nih. Saya udah siap naik ya kan, udah dipasang ori-ori semuanya, tinggal masang lah bambunya terus sama kuping kipsnya. Nah, ini bloknya tinggal naik nih ke sini.
udah dibongkar semuanya. Jadi kondisi paletnya yang terakhir dipakai sekarang ini pakai membran karbon. Ini pada gosong ya mas ya? Tuh, ada beberapa bagian yang gosong. Sekarang kita mau cobain doublein lidah membrannya. Potong ya? Ya, pokoknya terserah dah. Mau diracik gimana nih mas kira-kira nih? Jadi racikannya adalah si lidah membran ini sama membran lidahnya nanti mau pakai double, pakai yang punya orinya, ini. Nggak tahu, sementara bloknya udah jadi, nanti tinggal naikin ke sini. Sekarang kita pasang dulu paletnya biar enak settingnya semuanya. Nah ini kondisi membrannya yang sekarang pada gosong cuy. Hilang tapi nggak? Hilang nggak pakai bensin? Sebagian udah hilang. Ini eksperimen juga sih sebenarnya, membrannya dipakein double, yang karbon sama yang ori. Tabelan mana mas karbon sama ori? Biasanya kalau ini 0,38. Kalau yang ini? Ini bisa ketebelan sampahnya. Beda 2 mili, 0,2 selisihnya. Keras. Nah, tapi kan kelemahan karbon ini dia nggak boleh terlalu kering. Settingan ya? Iya, dia gampang pecah. Oh. Karena karbon tingkat kekerasannya Keras banget ya? Iya, pelontarannya. Nah, jadi gitu tipsnya kalau yang mau pakai karbon. Beda sama yang kalau buat motor-motor special engine mungkin ini kan dipakai nih digasnya terus. Iya. Makanya. Beda kalau sama yang apa? V-Force itu yang sama tapi ketebalannya lain. Oh. Nah, jadi ini palepnya udah dibuka semua. Yang karbon tadi. Tuh kan ada beberapa bagian yang gosong tuh. Nah, sekarang kita mau dipakai doublein sama yang ori. Punya orinya RR. Kelebihan dan kekurangannya apa? Tadi udah jelasin sama mekanik Ocrot ya kan. Kalau yang karbon tingkat kekerasannya lebih keras ya mas ya. Dan juga ukuran ketebalannya itu beda. Kalau yang karbon 0,38 ya. Kalau yang standar biasanya 0,38 yang standar. Kalau yang karbon ini bisa sampai 4 mili, jadi beda 0,2 mili. Tuh, jadi tingkat kelenturannya juga beda. Masih enakan yang standar kalau lentur ya. Tapi kalau cari yang keras sih ya bisa pakai yang karbon. Cuman efek sampingnya kalau misalkan salah settingannya bisa patah ya mas. Iya. Bisa pecah, bukan patah, pecah. Kalau kering. Kalau RR kan orinya kan dia lentur tuh ya. Kan betas. Tuh lentur, kalau karbon tuh agak keras. Tuh agak keras. Kering. Ini settingannya bikin gimana nih? Dari total keseluruhan 4,8 mili kita pergunakan kurang lebih sekitar 1,5. Berarti ini buat doubleannya ya? Iya, 15 mili. Kita pergunakan 15 mili. Kenapa nggak panjangan lagi nih mas nih? Kenapa pakainya cuma 15 mili? Pengaruhnya? Kalau terlalu keras tuh nggak bagus. Jadi ini buat ya, brut banget suaranya ya? Pilotnya nanti dia nggak bisa gede juga, dia bakalan kecil. Main jetnya jadi gede. Iya. Karena dia butuh tekanan. Ini model-model ala Boyesen mas ya. Di Indonesia tuh pinter men, apa aja bisa diakalin men. Entah ini ilmu dari mana juga. Jadi mbak yang kangkung. Sekarang mau pasang blok atasnya. Lihat tuh, seher yang kemarin gosong sini sudah kinclong kembali kayak baru. Yoi. Makanya kalau buka blok tuh paling nggak setahun biar sekalian bersih-bersih. Nah, ini pasangan bloknya udah jadi. Lalu mas ini nyangkut. Udah. Jos. Klep. Nah, alhamdulillah. Blok udah naik, ya kan? Tinggal nanti kita setting apa namanya ini? Lidah apa? Setting lidah.
setting valve, karbu sama spuyernya. Yang penting kita dengar suaranya mesinnya dulu. Jok udah naik, udah rapi semuanya. Sekarang kita lagi mau setting pellet jet untuk karburatornya. Terakhir nih pakai berapa sih Mas? Terakhir ini pakai 145 kalau nggak salah. Ya ini 145. Itu yang ori bukan? Ori Keihin 145. Cuman pelotnya nggak tahu deh. Pilotnya 45. 45 bukan ori ya? Untuk ukurannya mungkin yang pilotnya naik 1 step, tapi mejetnya tetap. Sekarang kita siap-siap mau engine on, kita mau dengar suaranya kayak gimana sekarang. Ini karburator speknya karburator pakai P28. Terus tadi valve-nya kita doublein. Mesin udah lihat tadi sendiri kondisinya kayak gimana, baru dibersihin. Sekarang siap engine on. Persiapan engine on. Kita mau cek setelan oli sampingnya, kita lihat entah ini kayak gimana racikannya, gue juga nggak paham tuh. Kita buka duluan Olinya ya? iya, jadi agak boros. Nah ini stepnya belum ngebuka, Oh iya. tapi ini udah ngebuka duluan tuh. Jadi setelan oli sampingnya agak berlebih, makanya kenapa kemarin si blok sama stekernya bisa begitu hitam pekat gitu, karena ini setelan olinya juga udah lumayan. Nah jadi ini habis nyeting, kelihatan kayak Mas Ayu kalau di setting rambutnya ke belakang semua tuh. Nah ini deh, coba kita lihat businya sekarang. Jadi pembakarannya gimana? Ini belum ngebut. Belum ngebut ya? Jalannya imut tuh. Oh, merah cuy. Tapi pinggirannya basah-basah dikit Mas ya. Nah, ini kan kagak di gas, baru jalan Langsam. langsam aja muter-muter. Kurangnya banyak. Kurang apa nih? Main jetnya, pilotnya, Kurang ngejep pilot, kurang naik lagi ya? kurang naik lagi. Iya sih, emang tadi dari suara juga agak sedikit kering. Suaranya juga unyu-unyu. Unyu-unyu, ini setingernya panjang nih. Nah, ini warnanya udah merah sih, tapi sampingnya masih agak-agak basah ya. Basah karena memang kan belum dibetok. Iya, jadi ini ceritanya hari ini tentang project ini motor. Nih. Ya, tadi dari mulai tahap awal itu bongkar blok, terus tahap kedua proses tuning dan porting. Tahap ketiga ini barusan tahap finishing dan setting, dan kalian sudah lihat sendiri dari hasil settingannya, speknya yang dipakai ya kan, hasil settingannya bisa lihat tadi dari hasil businya tadi agak sedikit merah, tapi memang agak sedikit kurang basah sih dari hasil pembakaran. Nah mungkin setelah ini si Mas Ai bakal masih nyeting ini motor untuk pemakaian yang enak lah pokoknya. Menurut dia sih tadi kayaknya kurang basah sedikit settingannya, tapi yang jelas gue udah kasih tahu hasil pembakarannya kayak gimana gitu, dari mulai tahap awal bongkaran, tahap kedua itu proses sama tuning, dan tahap ketiga yang terakhir ini adalah finishing dan setting. Kita akhiri sampai di sini, mumpung udah buka puasa. Ini Mas Ai juga mau bongkaran lagi, ada yang baru datang ya. Terima kasih nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya ada saran silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ada saran bang pakai ini supaya kompresi lebih padat, atau gua pakai ini ya, silakan
cerita pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga sharing ini bisa membantu kalian semua ya. Oke. Terima kasih udah nonton, jangan lupa komen dan subscribe. Pokoknya sampai ketemu lagi di video selanjutnya.